Halo, selamat siang Sobat GNP semuanya. Kita bertemu lagi dalam Klinik Saham. Hari ini 30 April, akhir bulan ya. Besok udah masuk bulan Mei. Dan kebetulan besok juga bertepatan dengan hari libur nih, ya Sharon ya. Betul. Seperti biasa di Klinik Saham, di siang hari kita akan nemenin teman-teman ya. Di selama market yang masih bergulir. Kita akan membahas beberapa hal menarik seputar market hari ini. Dan teman-teman juga bebas mau tanya apapun, mau konsul saham, boleh banget. Langsung aja nanti diketik pertanyaannya, sahamnya di kolom chat ya. Nanti kita akan bantu bahas. Pastinya saya nggak sendirian, ada Sharon di sebelah saya. Hai Sharon. Hai. Kita berdua pastinya akan standby selama kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi yuk, kalau ada pertanyaan langsung saja kirim melalui kolom chatnya. Sharon, Yes. so far bagaimana nih market kita sampai dengan sesi 1 terakhir ini? Oke. Dari hari Senin sih so far is good lah ya. Betul, bagus Hijau lah ya. Coba Cukup Sharon sumringah. diceritakan nih ke teman-teman. Oke, tadi untuk sesi 1 sempat dibuka itu hijau terus merah bentar ya. Tapi kemudian balik lagi nih, menguat lagi. Dan untuk tadi sesi 1 itu sebenarnya untuk IHSG itu closingnya di 0,44%. Kalau untuk dari nominal nilai transaksi itu hampir 7 triliun lah ya, di 6,96 triliun. Nah kalau kita perhatiin untuk dari per sektornya itu emang yang paling tinggi. Kalau teman-teman perhatiin tadi itu ada dari ini ya, kesehatan. Tadi menguat 2,52%, ini ditopang oleh Kalbe ya, salah satunya, Kalbe Pharma. Itu sampai sekarang pun ini Kalbe masih menguat nih ya, cukup tinggi nih, cukup signifikan di 7,5% ya. Selain itu ada KF juga yang terpantau juga menguat, diikuti oleh beberapa emiten rumah sakit. Oke, selanjutnya selain kesehatan juga ada dari transportasi ya. Transportasi tadi itu menguat 2,41%. Untuk dari transportasi ini salah satunya nih ada dari ASA ya. Ini dari pas dibuka ini juga menguatnya lumayan kencang nih. Sampai sekarang itu udah di 4,5% nih untuk dari ASA. Kita lanjut lagi, selanjutnya juga ada dari barang baku ya. Barang baku itu menguat di 0,94% tadi ya. Untuk dari bahan baku sendiri nih kalau diperhatiin semen-semen ya, ini udah mulai pada rebound nih hari ini. Kalau diperhatiin juga ini memang seiring juga ya dengan rencana perseroan di emiten-emiten semen yang akan melakukan buyback ya. Yes. Di beberapa waktu yang akan datang ini. Jadi mungkin cukup jadi kabar yang cukup baik untuk market kita. Nah mungkin untuk sisanya itu menguat kurang signifikan ya, kurang dari 0,5%. Sementara ada 2 sektor yang terpantau ini melemah nih ya dari tadi pagi. Yang pertama itu ada dari teknologi, melemah di 0,44%. Kemudian juga ada industri ya, ini juga terpantau melemah 0,32% nih. Mungkin itu aja teman-teman untuk terkait update-nya di sesi 1 tadi ya. Ya, seperti itu teman-teman, market so far sekali lagi memang sejak Senin masih di zona hijau ya. Yep. Baru tinggal 1 hari perdagangan di Jumat nanti ya, hari kejepit ya karena besok libur, Sabtu udah weekend ya teman-teman. Ini cukup menarik karena biasanya kalau ada hari libur nih, IHSG biasanya ada di zona merah ya. Tapi untuk minggu ini ya, so far so good lah pergerakannya. Memang karena secara sentimen, khususnya dari eksternal ya teman-teman ya, kalau kita bicara soal eksternal berarti bisa terkait dengan perang dagang ya, yang beberapa pekan lalu sempat mengguncang market ya. Ini mulai agak lebih adem untuk sementara waktu ini ya teman-teman, karena ada kebijakan paus selama 90 hari, juga pastinya kan berbagai negara termasuk Indonesia juga ini masih melakukan negosiasi serta mencari ya hasil finalisasi nanti seperti apa ya. Jadi sebetulnya secara sentimen perang dagang ini memang belum hilang sepenuhnya, tapi mungkin baru dijeda gitu ya, sehingga memberikan sedikit angin segar untuk market untuk sementara ini ya teman-teman ya. Tapi tentu tetap kita pantau bagaimana perkembangan yang nanti akan datang pastinya terkait dengan sentimen dari eksternal tersebut ya. Dan untuk saat ini sentimen yang paling berpengaruh untuk market kita adalah respons market terhadap kinerja laporan keuangan kuartal 1 2025, di mana sebagian besar emiten mungkin beberapa sudah merilis ya teman-teman. Mungkin sampai 2 pekan ke depan nih kita akan juga masih menemukan emiten-emiten yang akan merilis ya kinerja di kuartal 1 di tahun ini teman-teman, di sepanjang kuartal 1 gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau diskusi, mau curhat, boleh banget. Nanti ada Sharon, ada saya yang akan membantu pertanyaan teman-teman semuanya ya. Betul.
Oke, gimana teman-teman portonya? Semoga aman terus ya, karena hijau nih so far nih. Betul, selama beberapa hari terakhir ya. Iya. Kalau diperhatiin ini outflow itu udah mulai mereda juga ya. Ya, untuk dari aktivitas foreign flow juga baik dari outflow-nya memang sudah sedikit lebih reda. Tapi memang dari inflow-nya pun memang belum masif gitu Iya, ya. betul. Jadi memang belum ada pergerakan yang dominan nih teman-teman. Ya bisa dibilang masih volatil sih, cuman tingkat volatilitasnya tidak seperti pada saat kemarin market sedang panas-panas ya beberapa waktu lalu ya. Di mana outflow ini masih mendominasi. Dan kalau kita coba secara di IHSG sendiri nih, Sharon, ini menarik sebetulnya IHSG ya. Kalau teman-teman notice memang dalam sepekan 2 pekan terakhir short term bullish momentumnya ini sedang berlangsung ya. Harga bahkan sekarang udah di atas level 6.700. On the way tentu target utamanya adalah ke level 7.000 gitu ya. Yang hopefully semoga nih bisa di achieve ya, tapi tetap waspada ya, adanya pembalikan ya, karena saya lihat memang tren belakangan terjadi ini bullish dan belum ada momentum koreksi nih. Biasanya kemungkinan akan ada koreksi dulu nih teman-teman gitu ya. Jadi ada perkirakan mungkin nanti akan di sekitar level 68 atau 69 yang akan menjadi area uji resistnya ya untuk harga apakah akan lanjut atau malah akan berbalik koreksi. Ini 6.900 saya lihat sih ada risk kuat di sini ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu apakah masih ada pertanyaan yang masuk. Teman-teman masih malu-malu nih. Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan nih, Unilever, view-nya gimana? Udah confirm reversal atau belum? Oke, ngomongin Unilever ya, memang Unilever ini beberapa hari yang lalu nih agak surprisingly ya harganya melonjak signifikan, bahkan pernah dalam satu hari perdagangan itu harganya sampai 17% closingnya, dan peaknya itu kalau nggak salah hampir 20% teman-teman, peaknya sendiri dalam hari itu ya. Jarang sekali ya fenomena yang terjadi gitu ya. Memang secara katalis ya yang mendukung ini adalah terkait dengan resultnya, di mana ada sedikit improvement lah ya. Hopefully ini bisa menjadi base fondasi awal untuk Unilever agar bisa memperbaiki kinerjanya ke depannya. Tapi kalau secara umum mungkin akan lebih cenderung weak, tapi rilisan kinerja kuartal 1 kemarin is a good news ya teman-teman, dan ternyata direspon cukup baik juga oleh market ya, sehingga harganya pun juga cukup mengalami signifikan. Kalau menurut Sharon nih bisa reversal nggak nih so far nih secara teknikalnya? Teknikal ya, kalau secara teknikal nih dia harus bisa breakout dulu nih dari area resistnya di 1890 nih ya. Jadi untuk harga sekarang masih di 1720 tuh masih ada, bisa dibilang belum confirm lah ya. Cuma ini emang penguatannya emang bisa dibilang udah jadi penguatan yang cukup signifikan ya. Dan ini juga jadi kabar yang sangat baik juga nih untuk teman-teman yang mungkin udah jadi holdernya si UNVR cukup lama nih ya. Karena memang dari kinerjanya itu naiknya cukup signifikan ya. Ini bisa dibilang di atas dari konsensus, dan bahkan kalau diperhatiin ini juga di atas dari perkiraan untuk dari tim research kita nih. Jadi ini bisa dibilang jadi sebuah sentimen yang cukup baik nih ya untuk Unilever, karena emang diperhatiin ini dari sisi OPEX-nya udah jauh lebih baik lagi nih. Jadi bebenahan manajemennya udah mulai membuahkan hasil, dan di samping itu juga dari sisi restockingnya ya, ini juga diperhatiin kalau untuk di first Q kemarin itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di 4Q kemarin. Jadi kalau diperhatiin ini sebenarnya naiknya itu udah sekitar 200% ya kalau secara Q on Q nih untuk dari laba bersihnya sendiri nih. Cuma kalau emang secara year on year itu emang masih negatif, tapi bisa dibilang ini udah melampaui konsensus ya. Jadi ini bisa dibilang cukup bagus. Nah mungkin kalau untuk confirm untuk dari Unilever-nya, reversalnya kita tunggu dia breakout dari 1890 dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang ini belum sih sebenarnya. Ya, jadi mungkin untuk in short term momentum ya teman-teman, karena secara kinerja kan yang jadi concern kenapa it's good news secara Q on Q ya, yang mereka signifikan teman-teman. Jadi mungkin buat yang udah punya posisi mau TP dulu secara short term ini udah boleh banget ya, karena memang saat ini kenaikannya agak terkendala di resist sekitar sekali lagi 1740 1750 nih ya. Secara psikologis 1800 deh ya, ini mungkin kalau bisa tembus baru mungkin ada sinyal yang lebih valid untuk berikutnya. Tapi sampai sekarang pun harga masih cenderung masih belum ada penguatan yang signifikan. Volume juga belum kelihatan ya so far aja teman-teman. Oke, itu untuk levernya ya. Berikutnya silakan BTN, BTPS lebih menarik untuk short term atau invest, gimana menurut Sharon? Oke, sebenarnya ini kalau untuk BTP
BTN sama BTPS ya, itu dua-duanya baru rilis LK ya. Betul. Dan itu hasilnya dua-duanya sama-sama bagus sih bisa dibilang ya. Untuk dari yang BTPN dulu nih mungkin ya. BTPS. Untuk dari yang BTPS-nya ini bisa dibilang kalau dari tim research kita ngeliatnya ini ada potensi untuk turn around ya bisnisnya. Jadi ini jadi sebuah sentimen yang bisa dibilang positif ya. Karena ini nunjukin untuk dari consistent improvement-nya terutama dari COC-nya. Ini bisa dibilang jadi cukup signifikan lah ya. Untuk itu kalau untuk dari tim research kita, kalau teman-teman mungkin maunya untuk invest, itu sebenarnya masih masuk coverage juga. Kalau untuk dari saat ini ya, untuk dari BTPS dulu, BTPS itu sebenarnya masih di 885 ya untuk dari yang lama. Andri udah ada update-nya belum, Dri? Kalau untuk TP yang barunya nih, karena sepertinya ini ada upgrade kalau untuk dari BTPS ya. Mungkin kita next dulu. Oh ya, sorry. Kalau untuk upgrade-nya itu sekarang udah ke-add ya di 1.500 nih. Jadi kalau teman-teman tertarik nih BTPS untuk long term itu sebenarnya menarik karena kalau dari per harga sekarang itu misalkan upside-nya itu masih di kisaran 23% ya. Karena kalau harga sekarang di 12.20, targetnya di 1.500 nih untuk BTPS-nya. Jadi emang kalau misalkan mau untuk long term ini menarik banget ya. Mungkin nanti Andri bahas secara teknikalnya juga kali ya. Ya. Oke, ini satu lagi tadi BTN ya. Oke, BTN ini juga baru banget rilis LK ya di pekan lalu sebenarnya. Dan untuk dari BTN sendiri ini bisa dibilang ini tuh beat ya untuk dari konsensus juga. Nah ini jadi bisa dibilang sebuah sentimen yang cukup menarik ya, karena emang pasca udah dirilis laporan keuangannya dan ketahuan beat, ini emang rally-nya cukup signifikan ya untuk dari BTPN-nya, BBTN-nya. Dan kalau untuk dari BBTN sendiri itu juga masih masuk dari coverage tim research kita ya. Untuk hasil kemarin pun itu juga bisa dibilang beat dari estimasi tim research kita ya. Dan untuk BBTN mungkin highlight-nya itu ada potensi untuk dari kuota FLPP itu ada potensi naik nih, yang tadinya dari 220.000 unit itu akan naik di 440 unit nih untuk tahun ini. Jadi bisa dibilang kalau untuk dari BTN sendiri ini market share-nya sekitar 82% per first Q ya di 2025 lalu untuk terkait dengan housing program yang ada yang dikasih pemerintah nih. Jadi bisa dibilang kalau misalkan naik untuk dari FLPP-nya, jadi kemungkinan ini jadi sebuah sentimen yang positif untuk dari BBTN sendiri nih. Oke, kalau untuk BBTN sendiri kita sambil lihat ya, kalau untuk dari jangka panjang, ini target price-nya itu masih di 1.500 juga ya, dimana emang call-nya ini masih at kalau dari tim research kita. Kalau diperhatiin dari harga sekarang di 1.665, ini upside-nya masih 41% ya. Jadi emang masih double digit nih. Kalau teman-teman mau hold untuk jangka panjang, ini boleh banget. Kalau mau trading, apakah masih menarik nih? Kira-kira gimana, Andri? Oke, ya memang kedua emiten ini kemarin sama ada kenaikan ya. Dan bisa dibilang cukup volatil juga teman-teman. Sekarang merespon kinerja yang usah mungkin BTPS yang cukup surprisingly ya. Betul. Coba kita bahas satu persatu dari BTN dulu. BTN memang secara short term momentumnya ini terjadi bullish trend ya. Short term minor ya teman-teman ya. Tapi kalau secara big picture sih sebenarnya masih bearish ya teman-teman. Satu hal yang masih menjadi tantangan besar bagi BTN secara price performance-nya adalah mungkin di sekitar area resist 1100 sampai 1130-an lah ya. Ini yang mesti coba mereka atau keluar dari range area tersebut untuk bisa melaju lebih jauh. Dengan hopefully mungkin target kita adalah ke 1200 sebagai area resist kuatnya. Tapi untuk terakhir saat ini, hari ini pun juga masih melemah ya, tanpa harga yang ada pembalikan, terpantau juga ada pola reversal candle ya teman-teman terjadi ya di sekitar level 1090 nih. Dan potensinya adalah harga mungkin akan retesting ya area supportnya pertama di 1040 terdekat. Jika masih tertembus maka nextnya adalah ke 1020, 1010 teman-teman ya. Support kuatnya itu paling kuat di level 1000 sebagai area psikologis ya, yang mana juga sempat ditembus beberapa waktu lalu sehingga harga sempat rally juga. Oke, itu untuk BTN. Jadi concernnya mungkin untuk saat ini masih punya peluang koreksi retest di area 1040 sampai 1020 kemudian di level psikologi 1000. Oke, mungkin itu juga sekaligus menjadi pertanyaan
penutup ya untuk Iya. sesi klinik saham di hari ini, karena nggak terasa udah hampir 30 menit nih kita main Betul. teman-teman semua. Thank you yang udah bergabung, thank you yang udah tanya-tanya tadi sama kita. Kita ketemu lagi nanti di sesi klinik saham berikutnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, sehat-sehat selalu, good luck untuk portofolionya. Thank you semuanya.